kasih, Bu. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Syukurlah karena hari ini ya kita diberi kesempatan untuk bisa mengikuti pelajaran di dalam kelas ini. Oke, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Salah satu silakan angkat doa. Ya, silakan doa. Ya Tuhan, kami sungguh kasih kepadamu karena Engkau telah menjaga darimu dari tempat ini. Sekarang kami melalui pelajaran ini, kiranya Engkau bukalah otak dan pikiran kami agar kami bisa mengikuti pelajaran ini yang baik. Semua doa dan harapan ini kami satukan kepadamu dan Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Jafet. Adakah hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Semua? Ya. Ya, baik, hadir semua. Kita mulai dengan kegiatan pembelajaran. Ya, sebagai rasa syukur dan cinta kita terhadap tanah air ini, maka mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan yang memimpin, silakan maju. Kasih tahu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Yesti, silakan kembali. Sebelum kita belajar, mungkin kalian lihat dulu mejanya yang belum rapi, silakan dirapikan. Ada beberapa silakan diangkat dulu. Ya. Kita belajar di tempat yang bersih dan rapi, merasa apa? Nyaman. Kalau tempatnya tidak rapi, pasti kita belajar juga tidak nyaman. Oke, sudah? Ya, berarti semuanya sudah siap untuk terima pelajaran hari ini? Sudah. Baik. Ya. Oke, anak-anak. Materi minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, Yesti, silakan. Penyampaian berita secara tulisan atau tertulis. Penyampaian berita secara tulisan atau tertulis. Ya, berita. Menyusun berita. Menyusun berita. Ada lagi? Apa? Menulis teks berita. Menulis teks berita. Ya, jadi intinya itu sama. Bahwa materi minggu lalu itu adalah menyusun berita. Sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Oke. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menulis berita itu apa saja? Ya, Yesti. Menentukan sumber berita. Menentukan sumber berita. Kita wawancara. Yang berikut, Konso. Mencatat hal-hal penting.
pelajaran kita hari ini tentang menyunting teks berita. Sudah pernah dengar apa itu menyunting? Sudah. Artinya apa? Mengoreksi kembali. Mengoreksi kembali tulisan. Yang lain apa? Memperbaiki apa? Kasih keluar suara saja. Memperbaiki tulisan yang sudah kita susun. Memperbaiki tulisan yang sudah disusun. Yang berikut lagi. Ya, jadi menyunting berarti kita mengedit kembali atau mengoreksi, memperbaiki kembali tulisan yang sudah kita susun. Ya, sudah paham? Sudah. Jadi tujuan hari ini, ya kalian belajar hari ini tujuannya itu bahwa Anda harus mampu menyunting kembali teks berita yang ada. Setelah kalian menyunting, yang berikut itu kalian mampu membacakan. Jadi tadi itu sudah ada teks, sebentar dibaca dulu, kemudian disunting, diperbaiki. Sesudah diperbaiki, silakan membacakan di depan. Jadi cara membaca beritanya itu seperti apa? Ya, yang harus yang diperhatikan untuk membaca berita. Itu yang pertama, Dengan menggunakan intonasi dan lafal. intonasi, lafal. Apalagi? Praseri. Ulang. Praseri. Coba yang apa jelas? Selain intonasi dan lafal itu apa lagi? Misalnya kita mau membaca kasih orang, kira-kira bagaimana suaranya? Suaranya betul. Jadi volume suara itu juga harus diperhatikan. Selain volume suara, apa lagi? Tanda baca. Ya, perhatikan tanda baca. Selain itu apa lagi? Siapa yang tahu? Tinggi rendahnya suatu nada. Ya, tinggi rendahnya nada itu yang disebut dengan yang tadi kamu sebut itu kan? Ya, intonasi. Jadi itu sama. Oke, jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan. Oke, jadi sebelum kita mulai dengan diskusi, sekarang Ibu mau bentuk kelompok dulu. Jadi silakan kita bentuk 3 kelompok. Tinggal berpasangan saja. Jadi yang di sini dengan teman yang di belakang dan seterusnya. Jadi silakan yang di depan ini silakan angkat kursi, kemudian geser meja ke belakang. Dan juga meja juga. Oke, baik anak-anak, sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompok yang dibagi. Sudah. Ya, sekarang Ibu akan bagikan teks berita dengan RKPD untuk kalian kerjakan. Setelah kerja, kemudian silakan presentasi di depan. Ya. Kemudian selain Ibu bagikan teks, Ibu sudah kirimkan teks beritanya di WA. Silakan dibuka untuk lihat. Jadi silakan lihat sesuai petunjuk yang ada. Di situ di RKPD itu sudah ada petunjuknya, silakan dibaca, kemudian ikuti panduan yang ada. Bisa? Bisa. Oke, silakan berdiskusi. Sedikit pun sesaku tak bertahan dengan setiaku, walau di akhir jalan ku harus melepaskan dirimu. Oh,
pahami layaknya arti kasih sejati. Karena cinta yang sungguh tiada akan pernah mungkin bersyarat. Sekarang semua ada di HP. Coba ini. Demi nama cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Aku jaga kejujuran dalam setiap napasku. Karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas tingkahmu. Sebab ku mengerti cinta itu tak mesti dalam cintaku. Satu orang tulis, satu orang mas.
Sudah selesai diskusinya? Sudah. Semua sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, kalau semua sudah, nanti sekarang kita langsung presentasikan hasilnya. Ya, Ibu langsung persilakan kelompok 1 untuk maju. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Tanpa memperpanjang waktu, saya mempersilakan teman saya Konso untuk membacakan hasil diskusi kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bagaimana cara menyunting teks berita? Cara menyunting teks berita yaitu membaca teks berita, memperhatikan ejaan, tanda baca, penggunaan kalimat efektif, dan kelengkapan isi berita. Suntinglah teks berita di atas sesuai dengan unsur-unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan secara benar. Berdasarkan berita tersebut, terdapat bagian yang hilang.
Di dalam tidak dijelaskan waktu terjadinya kebakaran. Dengan demikian, pertanyaan kapan tidak bisa dijawab oleh berita tersebut. Ada kata yang ejaannya tidak tepat. Kata-kata yang dimaksud adalah Cilandak Utara dan Jakarta Selatan. Huruf awal dari setiap kata itu harus menggunakan huruf kapital karena merupakan nama tempat. Judul berita tersebut tidak efektif. Oleh karena itu, judul berita tersebut harus disederhanakan menjadi 2 rumah terbakar di Cipete Utara. Berita tersebut tidak menggunakan sumber yang jelas. Bacalah teks berita yang disunting di depan kelas dengan lafal dan intonasi yang jelas. 2 rumah terbakar di Cipete Utara. 2 rumah di Cipete Utara, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet. 2 rumah yang terbakar tersebut berlokasi di kawasan perkampungan Jalan Hajian, Cilandak Utara, dan Jakarta Selatan. Itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi masuk Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Hajian. Kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Mobil-mobil itu menyebar dan berusaha menjangkau lokasi kebakaran dari segala penjuru mata angin, mencari jalan tercepat. Akibatnya macet tak terelakkan. Macet dari utara, barat, dan timur kita kerahkan supaya mana yang lebih dulu sampai langsung bisa menanganinya. Jadi macet di Cipete di pos Fatmawati dan sekitarnya. Tutut Dedi. Dedi menyatakan 2 rumah yang terbakar itu berhasil dipadamkan dan sekarang sedang dilakukan pendinginan. Beruntung tak ada korban jiwa dari kebakaran ini. Penyebab kebakaran belum bisa dipastikan oleh petugas. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman? Saya mempersilakan. Silakan. Mengapa terjadinya kemacetan? Terjadinya kemacetan karena kebakaran di Cipete Utara, Jakarta Selatan. Bagaimana Anita? Jawabannya pas. Oke, silakan lanjut. Masih ada yang bertanya, silakan. Siapa yang terlibat dalam kebakaran tersebut? Yang terlibat di dalam kebakaran tersebut adalah warga sekitar dan pemadam kebakaran. Apakah terlibat? Saya. Kapan peristiwa kebakaran itu terjadi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Esti. Waktu kejadian tidak tertulis dalam berita. Apakah pas? Pas. Baik, dari saya. Dari mana sumber berita tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nani. Berita tersebut tidak menggunakan sumber yang jelas. Apakah sudah pas? Pas. Oke, sudah? Tidak ada yang bertanya lagi? Tidak. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin mau tambah
Silakan. Terima kasih. Sekian hasil diskusi kami. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Oke, mari kita tepuk tangan. Oke anak-anak, ya hari ini kita kalian sudah mempresentasikan dengan bagus hasil diskusinya, dan sekarang kita masuk ke yang berikut itu. Silakan kalian menyimpulkan, membuatkan kesimpulan. Masing-masing kelompok bisa membuatkan. Bisa tidak? Harus bisa ya. Oke, coba silakan berdiskusi, buatkan kesimpulan. Misalnya, kira-kira ya materi yang kalian belajar hari ini tentang apa saja? Menyunting berita. Menyunting berita. Terus apa lagi? Itu pertanyaan ini silakan kalian lihat untuk membuatkan satu kesimpulan. Jadi menyunting berita. Hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam menyunting berita? Yang pertama adalah Jam. Yang kedua? Tanda baca. Yang berikut? Diksi. Diksi atau diksi sama arti dengan diksi atau pilihan kata. Sudah paham? Diksi sama arti dengan Pilihan kata. Pilihan kata, jangan lupa lagi ya. Oke. Selain diksi apa lagi? Kalimat. Keefektifan kalimat. Jadi kita harus tahu kalimat itu efektif atau tidak. Seperti tadi di judul berita itu, yang katakan bahwa itu judulnya tidak efektif karena yang namanya judul itu dia tidak harus panjang lebar. Oke, yang berikut penggunaan konjungsi. Selain penggunaan konjungsi apa lagi? Sistematika. Penggunaan bahasa. Terus apa lagi? Kebenaran konsep. Ya, selain itu apa lagi? Penggunaan bahasa, keefektifan kalimat, semuanya sudah. Oke, jadi itu hal-hal yang diperhatikan dalam menyunting teks berita. Yang berikut, materi yang kedua yang kita belajar tadi apa? Biasanya dalam membacakan teks berita, bagaimana caranya? Tahu hal apa yang perlu diperhatikan ketika kita membacakan berita? Karena ingat, berita itu kita baca bukan untuk diri sendiri. Baca untuk diri dengan baca untuk orang lain itu pasti beda. Kalau untuk orang lain bagaimana caranya? Yang pertama, Intonasi. ya harus intonasi itu harus jelas. Intonasi itu sama dengan yang tadi kamu sampaikan itu intonasi apa? Naik turunnya Suara. atau tinggi rendahnya suara, apa lagi? Keras lembutnya suara, itu semua sudah masuk di Intonasi. Selain intonasi, yang kedua adalah Lafaz. lafaz. Pengucapan kata itu harus jelas. Ya, yang tadi kalian baca masih ada kan yang belum jelas? Ya, seperti tadi menangani dibaca menangani, kemudian menyebarkan dibaca menyabarkan, dan lain sebagainya. Jadi itu perlu diperhatikan lagi. Oke, selain itu apa lagi? Suara. Jadi kalau misalnya membaca berita, tidak mungkin suaranya harus kasih kecil. Kita harus kasih besar suara, tetapi bukan teriak. Harus pakai apa? Vokal, ya. Vokal juga ya, jangan asal teriak saja. Oke, selain itu masih ada lagi? Sikap tubuh yang tepat. Jadi saat membaca tidak boleh harus miring sana miring sini, tetapi kita harus Oke, jadi itu hal-hal yang diperhatikan dalam membacakan teks berita. Oke. Jadi materi hari ini seperti ini. Materi hari ini untuk sampai di sini. Ya, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya hal-hal yang belum dipahami atau bagian mana yang kalian belum mengerti, silakan. Bagaimana, ada? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang Ibu yang bertanya. Bagaimana dengan pelajaran hari ini?
merasa bagaimana ya? Senang tidak? Menyenangkan tidak dengan pelajaran hari ini? Menyenangkan. Hal atau materi mana yang menyenangkan membuat kamu merasa senang? Kira-kira materi mana? Atau materi mana yang paling kamu suka pelajaran hari ini? Ya, tidak mungkin opa sama dengan konsol, kan beda toh? Mungkin menurut opa lebih sukanya dengan materi ini, saya lebih sukanya dengan materi ini, jadi tidak mungkin sama. Coba, menurut opa? Saya suka dengan materi berita tentang penyuntingan berita. Penyuntingan berita. Kenapa? Karena Pak, yang lain bisa menjawab juga. Kenapa? Karena dapat karena dengan belajar bagaimana cara menyunting berita, maka saya bisa tahu hal-hal yang diperhatikan untuk menyunting berita itu seperti ini. Kalau misalnya kita tidak belajar, pasti kita tidak tahu cara menyunting. Misalnya orang suruh tolong sunting atau tolong perbaiki tulisan ini, kan kalau kita tidak belajar pasti tidak tahu. Ya. Oke, yang lain? Kira-kira materi mana yang paling kamu suka? Tidak ada lagi? Berarti sudah paham semua? Sudah. Oke. Kalau sudah, ya hari ini sudah banyak belajar materi tentang menyunting berita. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian membaca berita, bagaimana caranya, kalian sudah belajar. Ya, sampai di rumah silakan baca kembali supaya bisa mengerti dan bisa lebih memahami lagi. Jangan hanya baca di buku itu saja, bisa juga cari di internet. Ya, bisa toh? Bisa. Cara mencari di Google itu bagaimana caranya, sudah tahu atau belum? Sudah. Yakin sudah, karena tadi juga sudah sempat cari toh? Ya, oke. Kalau begitu sekarang, ya silakan tuliskan tugas untuk kerja di rumah. Ya, tugas itu silakan membaca teks berita tentang apa saja, artinya bebas. Temanya itu bebas. Membaca teks berita tentang apa saja, intinya membaca dulu, kemudian menyunting teks yang kamu baca tersebut. Artinya setelah membaca, silakan menyunting. Ya, sudah? Sudah. Oke, minggu depan dikumpulkan. Bisa? Bisa. Ya, usahakan semua kerja ya. Ya. Jadi, yang berikut minggu depan kita akan belajar tentang teks iklan, slogan, dan poster. Sudah pernah dengar? Sudah. Jadi bulan itu setelah kerja tugas jangan lupa ya belajar materi untuk minggu depan. Jadi materinya tentang apa minggu depan? Iklan, Slogan dan poster. Oke. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, silakan salah satu angkat doa. Opa, oke silakan. berdoa dalam nama Bapa Dan kita Ya Allah, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menjaga kami dari awal pelajaran sampai selesai. Semua ini kami sampaikan kepadamu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Opa sudah memimpin doa. Selamat pagi, silakan pulang.